Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja PKWU kami. Saya sebagai ketua yang bernama Kari Salvasya Fitri. Dan saya anggota bernama Bagas Ganda Nenggolan. Dan inilah hasil presentasi PKWU kami. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh penetapan harga pupuk terhadap loyalitas pembelian konsumen di usaha UD Bagastani. Dengan judul Pengaruh penetapan harga pupuk terhadap loyalitas pembelian konsumen di usaha UD Bagastani diambil dengan tujuan untuk: yang pertama, mengetahui hubungan harga dan loyalitas konsumen. Menganalisis apakah harga pupuk yang ditetapkan oleh UD Bagastani mempengaruhi terhadap keputusan pelanggan untuk terus membeli. Yang kedua, mengukur kejangkauan harga bagi konsumen, mengevaluasi apakah harga pupuk sudah sesuai dengan daya beli petani dan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Yang ketiga, menganalisis faktor loyalitas pelanggan, mengetahui apakah pelanggan tetap membeli pupuk di UD Bagastani. Fenomena. Adapun fenomena yang kami teliti adalah pengaruh penetapan harga pupuk terhadap loyalitas pembelian konsumen di usaha UD Bagastani. Ada harga Fandi Ciptono. Harga meliputi persepsi nilai pelanggan, sensitivitas harga, strategi penetapan harga, dan fluktuasi harga yang memengaruhi keputusan pembelian. Lalu ada loyalitas pelanggan dari Griffin. Loyalitas pelanggan mencakup pembelian ulang, ketahanan terhadap pesaing, rekomendasi kepada orang lain, dan keterikatan emosional terhadap merek. Yang pertama ada variabel harga dari Fandi Ciptono. A dimensi. Pertama ada kejangkauan harga dengan indikator yang pertama harga terjangkau, menyediakan produk berkualitas, dan tingkat kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk dengan indikator harga produk sesuai, kualitas yang diberikan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada kesesuaian harga dengan manfaat dengan indikatornya kesesuaian harga dengan manfaat, peningkatan kualitas yang diberikan, dan hasil yang optimal. 2. Variabel loyalitas pelanggan. Dengan dimensi yang pertama, melakukan pembelian secara teratur. Dengan indikator, kualitas dan manfaat konsisten, kepercayaan terhadap hasil, dan proses pembelian dan pelayanan sesuai. Yang kedua, membeli antar lini produk dan jasa dengan indikator keputusan memilih produk karena kualitas, puas terhadap pembelian sebelumnya, dan daya tarik untuk mencoba produk lain. Yang ketiga, mereferensikan kepada orang lain dengan indikator produk atau layanan memuaskan, kepercayaan pelanggan, dan juga ketepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan. Masih dalam fenomena. Yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk dengan indikator harga produk sesuai, kualitas yang diberikan, dan juga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan manfaat dengan indikator kesesuaian harga dengan manfaat, peningkatan kualitas yang diberikan, hasil yang optimal. Lalu ada metode. Metode yang kami gunakan ada dua, yaitu yang pertama ada metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara dilakukan pada Jalan Gereja nomor 18, Kecamatan Tanah Jawa, tanggal 11 Oktober 2024 pada jam 1 sampai jam 3 sore WIB. Narasumber 5 orang dan biaya yang dikeluarkan Rp4.000. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data yang dikumpulkan dalam bentuk angka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan kuesioner, dan untuk menganalisis data digunakan bantuan Microsoft Excel, dan
pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Narasumber 33 orang. Lalu deskripsi responder. Berdasarkan hasil tabel deskripsi responden di samping, ditemukan hasil yaitu: pertama, dari jenis kelamin, ditemukan bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah wanita, dengan total sebanyak 22 orang dengan presentasi sebesar 62,86%. Yang kedua, dari usia, ditemukan bahwa usia yang paling banyak adalah 21-24 tahun dengan total sebanyak 11 orang dengan presentasi sebesar 31-43%. Yang ketiga, dari pekerjaan, ditemukan bahwa pekerjaan yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa sebanyak 21 orang dengan presentasi sebesar 60%. 4. Dari range pendapatan dalam hitungan juta, ditemukan bahwa jumlah orang yang memiliki pendapatan 1-1,5 juta, yaitu sebesar 16 orang, dengan presentasi sebesar 17,14%. Multiple R. Nilai multiple R adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah sebesar hubungan variabel X terhadap variabel Y. Variabel X harga, variabel Y loyalitas pelanggan. Koefisien korelasi menurut Sugiono adalah nilai multiple R-nya 0,75 berada pada interval koefisien 0,6 sampai 0,799, menunjukkan bahwa hubungan korelasi kedua variabel kuat. Hal ini disebabkan karena harga usaha ini sudah bagus meningkatkan penjualan. Semakin bagus harga yang diberikan, maka konsumen akan konsisten membeli produk di usaha ini. Contohnya regression multiple R, statistiknya 0,7594611825. Lalu ada R square. Dari data R square sebesar 0,57, yang artinya variabel X atau harga mampu mempengaruhi 57% loyalitas pelanggan, sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas produk. Jika produk berkualitas tinggi, konsumen lebih cenderung setia. Pelayanan pelanggan. Layanan yang baik bila meningkatkan loyalitas meskipun harga naik. Pengalaman pelanggan. Faktor seperti kemudahan transaksi dan kenyamanan pelanggan penggunaan produk juga mempengaruhi loyalitas. Contohnya R square dengan statistik 0,57678224. Lalu kita masuk di significance F. Nilai significance F mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa hasil regresi terjadi secara kebetulan. Jika significance F di bawah 0,05, maka model dianggap signifikan. Secara statistik artinya variabel independen memiliki pengaruh nyata terhadap pengaruh independen. Significance lebih besar dari 75%, maka tidak terdapat pengaruh. Alasannya karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung adanya pengaruh signifikan harga terhadap loyalitas pelanggan. Contohnya significance 1,91227, etc. 07. Lalu T hitung dan T tabel. T hitung sama dengan 6,6038777489. T tabel sama dengan 1,4110250026. Lalu T hitung lebih besar dari T tabel, maka pengaruh lokasi atau X dan keberhasilan penjualan yaitu Y cukup signifikan, dan hubungan antara kedua variabel tersebut bisa dimaksudkan sebagai positif. Intercept dengan T-state-nya 1,4110250026 dan harganya 6,6038777489. Lalu ada persamaan regresi. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 5,9849 tambah 0,7977 kali, yang berarti setiap kenaikan satu satuan harga atau X
akan meningkatkan loyalitas pelanggan atau Y sebesar 0,7977. Lalu ada kesimpulan. Analisis data responden menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah wanita sebesar 62,86%. Dari segi usia, kelompok yang paling dominan adalah mereka yang berusia 21-24 tahun sebesar 31,43%. Dari segi pekerjaan, mayoritas responden adalah pelajar atau mahasiswa sebesar 60%. Sementara itu, berdasarkan range pendapatan, mayoritas jumlah responden adalah 1-1,5 juta sebesar 17,14%. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa lokasi X memiliki hubungan yang sangat sedang terhadap keberhasilan penjualan atau Y, dengan nilai multiple R sebesar 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lokasi terhadap keberhasilan penjualan cukup kuat. Lalu kesimpulan kedua, hal ini diperkuat dengan nilai R-square sebesar 0,57. Artinya, hanya 57% keberhasilan penjualan yang dijelaskan oleh lokasi, sementara 43% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kualitas produk, pelayanan pelanggan, pengalaman pelanggan, dan selain itu, significance lebih besar dari 75%. Maka tidak terdapat pengaruh. Alasannya karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung adanya pengaruh signifikan harga terhadap loyalitas pelanggan. Daftar pusaka, strategi pemasaran Yogyakarta, Vandite, Customer Loyalty, Jakarta, Griffin G. Sekian presentasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.